Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bersinar, Bersih Narkoba. Ketemu lagi dengan kita di podcast Bersinar, Bersih Narkoba dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kita akan mengangkat tema dengan judul Masyarakat Berdaya Bersih Tanpa Narkoba. Dan hari ini Sobat Bersinar, kita ada mempunyai 3 orang narasumber karena sesuai dengan kegiatan kita hari ini, yaitu life skill di kawasan rawan narkoba ya. Yang pertama adalah mohon izin Bapak Lurah. Lurah mana Bapak? Klien luar. Nama beliau adalah Bapak Hairudin Shah, di mana klien luar ini adalah klien wilayah kawasan Kelurahan Bersinar ya Pak, untuk tahun 2025 di mana diadakan life skill. Kemudian yang di sebelah beliau adalah Mas Muhammad Arifin sebagai instruktur kegiatan dari kegiatan life skill ini ya Mas Arifin ya. Terima kasih sudah hadir. Yang ketiga ini narasumber kita sebagai peserta, silahkan namanya. Nama ulun Raja Nur Rahman. Raja Nur Rahman. Sebagai peserta di sini di pelatihan life skill. Life skill. Oke. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah hari ini senang sekali telah mengikuti kegiatan hari ini. Bagaimana Pak Lurah? Kegiatannya hari ini berjalan 3 hari. Lancar Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Arifin? Mantap semangatnya Bu. Oke, jadi kita akan mengulik lagi nih, apa sih life skill itu? Kenapa life skill itu ada di kelurahan klien? Nah, mungkin pertama kita akan mengulik dulu tentang life skillnya dari instruktur kita nih. Bagaimana kegiatan life skill diadakan ini, Mas Arifin, berapa hari dan apa saja yang dilaksanakan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga? Dan kenapa mesti kegiatan itu dilaksanakan? Kerajinan-kerajinan seperti itu dilaksanakan. Silakan Mas Arifin. Jadi life skill ini diadakan kurang lebih 3 hari ya. Jadi hari pertama itu mereka memang harus memilah dulu karena kita adalah materinya terkait pemanfaatan sampah. Pemanfaatan sampah. Berarti daur ulang ya Mas? Daur ulang. Jadi memang ini menjadi isu yang sangat menarik, khususnya juga di daerah kita sendiri karena lagi darurat sampah. Harapannya mudah-mudahan ini juga sebagai dukungan ke pemerintah bahwa memberikan edukasi ke masyarakat, memilah sampah dan mengolahnya untuk menjadi nilai jual yang memilah dan mengolah barang sampah didaur ulang menjadi barang yang produktivitas punya nilai ekonomis yang tinggi. Jual. Oke, kemudian apa saja kegiatannya? Jadi hari pertama itu mereka lebih ke pemanfaatan sampah jenis kantong plastik. Kantong plastik itu kita olah menjadi produk pouch yang dikombinasikan dengan perca kain sasirangan. Kemudian di hari berikutnya itu dilanjut dengan mencari bekas-bekas tutup botol air mineral. Tutup botol yang biasa dibuang. Nah, itu kan biasa tidak ada orang melirik bahwa itu bernilai ya, tapi mereka kita berikan edukasi bahwa ini ada nilai setelah ada sentuhan kreativitas. Setelah ada life skill ini bahwa barang-barang yang dibuang orang menjadi nilai jual ekonomis ya. Nah, di hari ketiga itu mereka kita coba merangkai buket bunga dari perca kain sasirangan karena dari kain perca yang biasa dibuang juga ya. Betul, tidak ada nilai. Kemudian tidak meninggalkan lagi sampah plastik tadi. Jadi dikombinasikan antara sampah plastik kemudian dimix dengan perca kain sasirangan. Sehingga ada 3 produk yang dihasilkan oleh teman-teman dan kita sebagai instruktur merasa sangat puas dengan antusias dan semangat teman-teman. Karena saya justru baru ini melihat yang memang jam 8 diminta untuk hadir, mereka lebih awal datang saking antusias mereka ingin belajar dan hasilnya sangat memuaskan. Berarti masyarakat Bapak ini meskipun kawasan rawan narkoba, ketika dilatih life skill mereka bisa on time Pak. Ya, menunjukkan bahwa antusias mereka ya, termasuk yang di samping saya ini juga kata dia peserta. Terus kesannya Mas Arifin tentang kegiatan, saya lupa. Yang terakhir itu hari ketiga, yang diajarin strategi seperti apa? Mereka tidak hanya menggunakan barang daur ulang jadi barang ekonomi, tetapi bagaimana cara pemasaran dan saya lihat itu tadi bagaimana strateginya untuk menjual, harganya seperti apa tadi, silahkan Mas. Kita sisipkan juga selain mereka memproduksi, kita sisipkan materi terkait ya sedikit manajemen lah. Manajemen artinya mereka harus paham HPP, jadi harga biaya produksi mereka. HPP itu apa Mas?
harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Bahasa kita ya, Oh, tapi iya. kalau di teman-teman kan bahasa lebih Ancer-ancer lah kalau ancer-ancer lebih sederhana. Ancer-ancer. Karena bahasanya juga kita harus menyesuaikan si Iya, benar. teman-teman ya. Jadi kita mengambil bahasanya adalah ini modal produksi mereka gitu. Jadi kita suruh mereka membedah setiap produk itu, dan padahal kita hanya sedikit memberikan gambaran, ternyata itu direkam bagus oleh teman-teman sehingga mereka bisa menentukan oh biaya bahan baku sekian, biaya jasa sekian, margin yang harus dimasukkan sekian, sehingga mereka udah paham bagaimana menentukan harga nilai harus dijual ke pasar, toleransi harga antara tawar menawar, kemudian Supaya tidak rugi tadi. betul, jadi mereka menghindari rugi udah paham. Nah jadi ketika dipancing, ini apakah boleh harga sekian? Oh belum boleh, mereka idealisnya muncul di situ. Jadi oh ini belum boleh, kenapa belum boleh? Karena belum masuk biaya kami produksi, kami tidak ada untung di situ, dan bahkan mereka udah siap menjadi owner bahasanya ya, lebih udah kecil lah, UMKM owner, bisa iya ya. betul. Jadi owner pemilik usaha itu udah bisa, karena mereka udah bisa mengaplikasikan oh seandainya saya punya karyawan berarti saya harus menggaji, berarti saya harus nyisipkan nilai jasa di situ. Artinya ada harapan ke depannya nanti bisa lebih sedikit meningkat daripada yang misalnya produksi pertama bisa menjadi produksi yang bisa berlebih gitu ya. Betul. Artinya menjadi daya saing dan daya jual di masyarakat itu mampu bersaing secara ekonomis ya. Mampu. Berarti Pak, masyarakat Bapak ini tadi dilatih tidak hanya life skill, tetapi mereka juga diajarin manajemen dan bisnis secara basic ya, secara basic. Jadi masyarakat Bapak sudah mulai mampu itu menilai produksinya seperti apa, kemudian cara produksinya tadi ya. Oke, kesan-kesannya Mas Arifin terhadap kegiatan life skill di kawasan rawan narkoba ini. Ini baru pertama sih Bu, jujur ya, kami memang mengisi materi itu di beberapa daerah, dan ini baru pertama kali kami terjun langsung diminta oleh BNN Provinsi Kalimantan Selatan di wilayah rawan narkoba. Di wilayah Dan, narkoba. ya membaca surat pertama sih memang itu rada nervous ya Bu, karena kami Panas dingin ya. udah kita jadi kayak punya tantangan tersendiri. Memang pada saat hari pertama itu kita berangkat dengan penuh beban ya. Jadi kan memang ini tantangan SDM-nya, memang rawan-rawan daerah yang dalam tanda kutip ya di situ memang perlu ekstra pendampingan. Tapi ketika hari pertama, kedua, ketiga makin asik. Jadi bahkan udah bukan lagi antara peserta dengan si instruktur. Menyatu, Jadi kita menyatu, bahkan kelompok 1 dan 2 dan seterusnya itu solidnya kita bentuk malah lebih care ya, lebih artinya lebih peduli satu dan yang lain. Nah, jadi mereka akhirnya menjadi sebuah keluarga di kelompok itu. Nah, ini suatu menurut kami juga sesuatu yang memang harus perlu didampingi terus, karena mereka juga kan tidak mudah melahirkan seorang pelaku usaha. Biasanya Mas Arifin untuk melatih orang-orang biasa ya. Iya, betul. Sekarang melatih di kawasan narkoba. Jadi itu mungkin nilai positifnya ya Betul. Pak. Itulah nilai positif dari kegiatan di tempat pian ini, kita undang orang yang tidak ecek-ecek. Mereka kompeten juga di bidangnya. Nah, jadi makanya tadi bisa dilihat Pak bahwa hasilnya memang bisa diukur sebelum mereka ikut ini, kemudian setelah mereka ikut itu dari cara public speakingnya, cara mereka menghitung, cara mereka memproduksi, memang tidak mudah sekali untuk melahirkan sesuatu orang SDM ini menjadi pelaku usaha itu tidak mudah, karena seorang pelaku usaha kan memang harus melalui tahapan-tahapan jatuh bangun dan sebagainya. Ini tahap awal dan memang perlu pendampingan terus. Dan semua saya rasa sangat bagus, tidak ada yang malas-malesan, tidak ada yang ya Bu, antusiasnya tinggi. Saya nilai antusiasnya tinggi. Meskipun mereka tinggal di kawasan rawan narkoba, tetapi mereka antusias dapat pelatihan ini. Betul. Ya. Belum jamnya pulang mereka tidak akan pulang tanpa kita suruh. Bahkan kalau disiplinnya bagus, itu aja sih yang kesannya kami sangat mungkin ini pertama dan membuat kesan terdalam ya bagi kami sebagai instruktur. Terima kasih banget untuk Mas Arifin. Kami juga apresiasi sekali dengan apa yang sampaikan kepada masyarakat di kawasan rawan narkoba tadi. Selain pelatihan juga sedikit manajemen dan teknik strategi untuk produksi dan penyaluran bahan-bahan tadi ya. Kemudian yang kedua nih, ada narasumber yang kedua yaitu dari peserta pelatihan life skill. Silahkan, ini ada Mas Reza. Mas Reza, kalau boleh tahu nih sehari-harinya sebagai apa? Sehari-harinya Ulun sebagai influencer atau sebagai content creator di YouTube. Oke. Bagaimana kesan-kesan Mas Reza nih untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga nih pelatihan ini? Apakah sebelumnya pernah mendapatkan pelatihan ini? Sebelumnya Ulun pada pernah mendapatkan pelatihan ini, dan alhamdulillah
ulun pertama kali ikut pelatihan ini sangat senang sekali mendapatkan ilmu dan berbagai macam skill. Nah, seandainya ulun mengikuti kegiatan ini di luar dari acara ini, kemungkinan ulun bisa mengeluarkan uang yang lebih banyak. Alhamdulillah Di luar budget. kegiatannya gratis. Oh, gratis. Jadi alhamdulillah Pak Lurah ya. Katanya kita dapat pelatihan yang gratis dari BNN. Yang penting ada tambahan ya, ada tambahan dari segi ekonomis, kemudian dari segi pribadi sendiri mendapatkan ilmu dan skill. untuk Dari cara membuat tas, topi dari botol, dan yang terakhir bucket dari. pembuatannya sendiri di dalam produksi itu kira-kira susah apa gampang? Menurut ulun pribadi ada yang susah, ada yang gampang. Nah, karena ulun pertama kali ikut, menurut ulun yang susah itu adalah membuat dari tas tersebut, dan yang paling gampang itu membuat topi. Oke. Tadi dijelaskan oleh Mas Arifin bahwa bahan-bahan yang ada di sekitar kita tuh banyak berlimpah bahkan terbuang. Kira-kira produksi sampean itu bahan-bahannya seperti apa mendapatkannya? Bahan-bahannya mendapatkan terutama dari bank sampah ya, atau dari Mudah berarti ya? bahan-bahan bekas dari kain atau dari yang lainnya. Memerlukan uang berlebih kah untuk mendapatkan bahan tersebut? Oh, tidak sama sekali. Oh iya, alhamdulillah berarti Alhamdulillah kelebihannya semuanya. di situ ya. Iya. Kelebihannya di situ. Artinya sampah-sampah yang ada itu bisa dimanfaatkan, didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis tadi, kata Mas Arifin. Kemudian kesan dan pesan untuk kedepannya nanti. Harapan sampean terhadap kegiatan ini ketika sudah ada produk, bagaimana sistem, karena sampean influencer, bagaimana sistem marketplace nih kalau sampean dari sudut pandang sampean ini untuk menyalurkan produk-produk kita ini? Jadi ulun melihat dari kegiatan yang kita lakukan ini, dari sisi dari penjualan atau produksinya, kemungkinan menggunakan marketplace di Facebook yang paling gampang karena itu gratis. Nah, tuh Pak Lurah, artinya anak muda yang kita latih juga mereka bisa melakukan pemasaran secara online ya, secara online di berbagai macam platform marketplace ya. Terus apa lagi? Terutama di Facebook, yang kedua TikTok, yang ketiga Shopee, yang keempat di YouTube, itu semuanya menggunakan afiliasi. Dan juga bisa juga kita menggunakan influencer yang dari daerah kita untuk memasarkan produk kita lebih jangkauannya lebih banyak lagi di luar dari Banjarmasin. Tapi kira-kira bisa dilaksanakan itu Mas ya, Bisa untuk dilaksanakan. membantu produk memasarkan produk bubuhan sampean ini ya. Iya. Oh, terima kasih banyak. Kemudian statement terakhir, kesan terakhir terhadap kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, apa kesan-kesannya? Kesan yang ulun dapatkan selama mengikuti kegiatan ini adalah timbulnya rasa kekeluargaan. Sebagai pemuda di kawasan rawan narkoba, seperti apa kesannya? Kesannya sebagai pemuda, ulun banyak mendapatkan ilmu yang tidak ulun dapatkan selama ulun berdiam di kawasan rawan narkoba ini. Dan juga ulun sebagai pemuda sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak penyelenggara, pelatih, dan pendamping. Yang penting gratis tadi ya? Yang penting gratis tadi Pak. Gratis. Yang penting gratis ya. Ya, yang selain itu juga mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Oke, terima kasih Mas Reza sudah memberikan statementnya. Kemudian terakhir nih, Pak Lurah, Pak Hairudin Shah, bagaimana kesan Bapak terhadap kawasan rawan narkoba di tempat Bapak ini dengan dimasuki program BNN menjadi kelurahan bersinar? Dengan adanya kegiatan kelurahan bersinar ini sangat bermanfaat, baik itu untuk pencegahannya, terus program pencegahan, program pelatihan, semuanya itu sangat positif dan kami mengharapkan sangat antusias atas kelurahan itu, karena mengingat di kawasan kita ini rawan narkoba, dan dengan ada pelatihan itu kita dapat mengurangi minimal mengurangi, tidak bisa keseluruhan, minimal kita ada yang dapat kita rubah sedikit lah, merubah kawasan narkoba tadi menjadi kawasan produktif secara ekonomis dengan adanya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kemudian pelatihan hari ini kan. Nah, diharapkan kita tidak lagi jadi sorotan bahwa di sini kawasan narkoba. Benar. Itu yang ulun harapkan. Berarti
seperti kita juga berterima kasih bahwa untuk kawasan rawan narkoba BNN sendiri mungkin tidak mampu untuk menanggulanginya.